atau rudal anti-tank alias Anti-Tank Guided Missile disingkat ATGM mampu mengenai dan menghancurkan tank dari jarak beberapa kilometer. Ukuran senjata ini cukup portable hingga bisa dibawa oleh pasukan infanteri maupun dipasangkan pada kendaraan tempur ringan. Keberadaan rudal anti-tank membuat sebuah kendaraan tempur ringan maupun prajurit infanteri yang berjalan kaki memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan sebuah tank tempur utama. Lalu, bagaimana sebuah rudal anti-tank bisa dikendalikan hingga dengan tepat mengenai sasaran beberapa kilometer, termasuk mengenai sasaran yang bergerak? Ada beragam sistem pengendali pada rudal anti-tank. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari rudal anti-tank. Generasi pertama rudal anti-tank adalah peluru kendali dengan manual command line of sight atau disingkat MCLOS. Dalam sistem ini, rudal dikendalikan secara manual oleh operator yang menembakkannya hingga mengenai sasaran. Sebelum rudal ditembakkan, operator membidik tank musuh dengan alat bidik optik. Operator akan terus menjaga agar retikel pada crosshair tetap berada pada target. Saat rudal meluncur, operator mengendalikan rudal yang terbang agar juga tetap berada pada titik tengah. Jika posisi rudal bergeser dari titik tengah crosshair, maka operator harus mengembalikannya ke tengah. Rudal dikendalikan dengan joystick di unit peluncur. Sedangkan perintah dari unit peluncur ke rudal disalurkan melalui kabel atau melalui gelombang radio. Contoh rudal tipe ini adalah 9M14 Malyutka, atau oleh NATO disebut AT-3 Sager. Rudal ini berupa roket yang diluncurkan beberapa meter dari operator. Operator membidik dengan perangkat optik berbentuk periskop. Hal ini agar posisi operator dapat lebih terlindung. Dengan periskop ini, operator membidik sasaran dan menjaga titik bidikan terus berada pada target. Saat rudal meluncur, operator mengendalikan rudal dengan joystick. Antara rudal yang terbang dengan perangkat pengendali dihubungkan dengan kawat yang terjulur dari bagian belakang rudal. Operator akan terus mengarahkan rudal ke titik tengah bidikan selama terbang hingga mengenai target. Akurasi rudal generasi pertama ini sangat tergantung dari skill operator yang mengendalikannya. Karena operator harus terus-menerus mengarahkan bidikan ke tank sasaran sekaligus mengendalikan rudal ke titik bidikan. Rudal tipe MCLOS saat ini sudah sangat jarang digunakan karena cukup sulit dan ribet dalam pengoperasiannya. Sebagian masih terlihat di beberapa medan konflik dipakai oleh gerilyawan yang menggunakan rudal tua peninggalan zaman dulu. Untuk itu, dikembangkan rudal tipe SECLOS atau Semi-Automatic Command Line of Sight. Dalam sistem ini, tugas operator tinggal mengarahkan dan menjaga titik bidikan tetap berada di target. Selanjutnya, rudal secara otomatis akan mengarah ke titik bidikan. Dilihat dari sudut pandang operator, rudal akan dengan sendirinya selalu mengarah ke tengah titik bidikan. Salah satu contoh rudal yang menggunakan sistem ini adalah rudal BGM-71 TOW buatan Amerika Serikat. TOW merupakan singkatan Tube Launch Optically Tracked Wire Guided. Sesuai dengan namanya, rudal ini diluncurkan dari tabung peluncur, di-track secara optikal, dan dikendalikan dengan kabel. Benar-benar ada kabel atau kawat tipis yang terjulur dari bagian belakang rudal dan terhubung dengan perangkat pengendali. Kabel ini digulung di bagian belakang rudal dan terjulur saat rudal terbang. Panjang kawat ini mencapai 3.000 meter untuk rudal tipe lama dan 3.750 meter untuk rudal versi terbaru. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Operator membidik sasaran dengan perangkat alat bidik optik. Ia akan menempatkan titik tengah bidikan pada target. Ketika target sudah terbidik, maka picu senjata ditekan untuk menembak. Ada jeda waktu 1,5 detik dari saat picu ditekan hingga rudal meluncur. Jeda waktu ini diperlukan oleh giroskop di dalam rudal untuk berputar mencapai kecepatan penuh. Giroskop berfungsi untuk menstabilkan rudal saat terbang. Kemudian, roket di belakang rudal akan menyala dan mendorong rudal keluar terlontar dari peluncur. Roket bagian pertama hanya menyala selama 0,05 detik dan hanya di dalam peluncur.
Ini untuk menghindari penembak dan perangkat optik dari terkena semburan api roket. Setelah keluar dari tabung, keempat sirip akan membuka. Sirip berfungsi untuk membelok-belokkan rudal saat terbang. Kemudian, setelah berada pada jarak sekitar 7 meter dari peluncur, roket utama akan menyala. Roket utama ini ada dua dan menyembur ke arah menyamping ke belakang. Hal ini karena di belakang roket terdapat kawat tipis yang terjulur, menghubungkan antara rudal dengan perangkat pengendali pada peluncur. Selain itu, di bagian belakang rudal terdapat beacon atau pemancar cahaya yang memancarkan sinar inframerah ke belakang. Pancaran sinar inframerah dari belakang rudal ini dideteksi oleh sensor inframerah pada alat bidik peluncur. Dengan sensor tersebut, perangkat pengendali mengetahui di mana posisi rudal relatif terhadap titik tengah bidikan. Dengan demikian, komputer pengendali akan mengarahkan rudal ke tengah titik bidikan. Jika rudal terlalu ke atas, maka pengendali akan memerintahkan rudal untuk berbelok turun. Demikian juga jika terlalu ke kanan, akan diperintahkan berbelok ke kiri. Perintah dari komputer pengendali ini dikirimkan melalui kawat yang terjulur antara rudal dengan peluncur. Ketika mendapatkan perintah dari pengendali, rudal akan menggunakan sirip-siripnya untuk mengoreksi arah terbangnya. Siklus ini terus berlangsung hingga rudal menghantam target. Hulu ledak rudal TOW baru akan aktif setelah jarak sekitar 65 meter. Jadi, kalau ada kejadian seperti ini, rudal tidak akan meledak meskipun menghantam sesuatu. Untuk meningkatkan efektivitas rudal TOW, dikembangkan varian TOW 2B dengan fitur flyover shutdown. Rudal ini tidak menghantam target secara langsung, tetapi terbang di atasnya dan meledak tepat di atas tank. Ini karena bagian atas merupakan salah satu titik lemah dari tank. Untuk dapat melakukan ini, TOW 2B dilengkapi dengan perangkat laser profilometer dan sensor magnetik. Rudal mampu mendeteksi bentuk tank dan terbang di atasnya kemudian meledak. Hulu ledak varian ini menghadap ke bawah. Dengan menggunakan pengendali kawat, rudal ini kebal terhadap serangan jamming atau pengacakan gelombang elektromagnetik. Karena rudal tidak menggunakan perangkat penerima gelombang elektromagnetik. Beberapa rudal anti-tank lain juga menggunakan sistem Seklos dengan pengendali kawat. Misalnya, Milan dan Erix buatan Perancis, 9K115 Metis buatan Rusia, dan RPS 56 dari Swedia. Cara kerjanya sama dengan rudal TOW, meskipun ada beberapa perbedaan. Misalnya, pada rudal Erix buatan Perancis, roket juga terdapat di samping. Namun, saat terbang, rudal ini berputar. Pengendalian arah terbang rudal menggunakan semacam katup pada roket. Katup ini menutup dan membuka pada saat yang tepat untuk mengarahkan rudal ke kanan, ke kiri, atau ke atas dan ke bawah. Sistem pengendali Seklos lain selain wire-guided adalah beam riding guidance system. Dalam sistem ini, rudal dikendalikan oleh pancaran laser atau gelombang radar yang dipancarkan oleh perangkat pengendali pada peluncur. Berkas sinar laser ini seolah-olah menjadi rel yang membimbing rudal menuju sasaran. Salah satu contoh rudal anti-tank yang menggunakan sistem pengendali beam riding adalah rudal 9M113 Kornet buatan Rusia. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Operator membidik sasaran dengan perangkat alat bidik yang terpasang pada peluncur. Setelah sasaran terbidik, rudal ditembakkan. Perangkat pembidik ini memancarkan berkas sinar laser. Pancaran sinar laser ini terbagi dalam 4 kuadran. Masing-masing kuadran memiliki warna yang berbeda. Kita sebut saja kuadran 1, 2, 3, dan 4 dengan warna merah, kuning, biru, dan hijau. Titik tengah dari keempat kuadran ini diarahkan tepat pada target. Pada bagian belakang misil, terdapat sensor yang mendeteksi pancaran sinar laser tersebut. Sensor ini terhubung ke komputer pengendali di dalam rudal. Berdasarkan warna yang diterima, komputer pengendali akan mendeteksi posisi rudal apakah berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Misalnya, sensor mendeteksi pancaran laser warna merah. Berarti posisi rudal berada di kuadran 1. Maka
komputer pengendali akan memerintahkan rudal untuk berbelok ke arah kanan dan bawah. Jika kemudian setelah rudal berbelok, sensor mendeteksi warna hijau atau berada di kuadran 3, maka komputer pengendali akan memerintahkan rudal berbelok ke arah kiri dan atas. Deteksi dan perintah ini berlangsung dalam siklus atau loop yang terus-menerus hingga posisi rudal tepat berada di tengah. Dan sistem pengendali ini akan terus mempertahankan posisi rudal di tengah hingga rudal menghantam target. Selain menggunakan laser, sistem beam riding juga menggunakan gelombang radar dengan sudut sempit. Contohnya pada rudal 9M123 Chrysanthema buatan Rusia. Jenis sistem pengendali berikutnya adalah semi-active laser homing. Rudal mendeteksi pantulan sinar laser yang disorotkan ke target. Contoh rudal anti-tank yang menggunakan sistem ini adalah rudal AGM-114 Hellfire. Rudal Hellfire bisa ditembakkan dari helikopter tempur semisal Apache, pesawat terbang, drone, maupun kendaraan darat. Cara kerjanya, sinar laser disorotkan ke arah target dari perangkat pada peluncur. Contohnya, pada helikopter Apache, sinar laser ini dipancarkan oleh perangkat TADS atau Target Acquisition Designation Site. Sinar laser juga bisa disorotkan oleh pengintai di darat. Laser yang disorotkan ini kemudian dipantulkan oleh permukaan target yang dibidik. Sinar laser ini memiliki pola tertentu, yaitu on dan off bergantian dalam pola yang unik. Hal ini dimaksudkan agar rudal tidak terkecoh oleh decoy. Misalnya, musuh sengaja menyebar pemancar laser untuk mengelabui rudal. Sebelum ditembakkan, sistem pengendali akan mengirimkan informasi pola pancaran sinar laser ke sistem komputer di dalam rudal. Kemudian, sensor atau seeker di ujung rudal mencari dan mendeteksi pancaran laser tersebut yang dipantulkan oleh tank musuh. Setelah terdeteksi, komputer pengendali mengunci sasaran tersebut dan rudal siap ditembakkan. Setelah ditembakkan, komputer pengendali di dalam rudal akan menyetir rudal menuju titik sumber pantulan laser tersebut. Meskipun sistem ini terbukti akurat, namun memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, kurang efektif dalam cuaca berkabut atau ketika musuh meluncurkan tabir asap, pancaran sinar laser bisa terhalang. Selain itu, selama rudal terbang menuju sasaran, helikopter yang meluncurkannya harus terus berada dalam line of sight. Ini berarti helikopter tersebut juga terlihat oleh musuh, sehingga berpotensi ditembak. Untuk itu, rudal Hellfire juga dikembangkan menggunakan pengendali semi-active radar homing. Rudal dituntun oleh gelombang radar. Cara kerjanya hampir sama dengan semi-active laser homing. Bedanya, yang ini menggunakan radar. Seeker pada rudal mencari pantulan gelombang radar yang dipantulkan oleh tank musuh. Gelombang radar mampu menembus kabut, awan maupun asap, juga pepohonan yang tidak terlalu lebat. Sistem-sistem pengendali di atas mengharuskan penembak untuk terus membidik atau menjejak sasaran selama rudal terbang hingga mengenai targetnya. Hal ini memiliki beberapa kelemahan. Operator kemungkinan besar dalam keadaan terekspos selama membidik target. Ini tentu saja cukup berbahaya. Selain itu, jika konsentrasi buyar, misal karena dihujani tembakan oleh musuh, atau kejadian konyol tak terduga, semisal disengat tawon atau digigit kura-kura saat membidik, bidikan bisa lepas dan rudal terbang entah kemana. Untuk itu, kemudian dikembangkan rudal anti-tank dengan sistem fire and forget, tembak dan lupakan. Setelah ditembakkan, maka lupakan, tidak perlu dikenang lagi. Maksudnya, tidak perlu dibidik lagi. Contoh rudal anti-tank dengan sistem fire and forget adalah FGM-114 Javelin buatan Amerika Serikat. Rudal ini menggunakan sistem pengendali inframerah otomatis. Rudal Javelin terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tabung peluncur atau launch tube assembly, perangkat command launch unit yang disingkat CLU atau dibajak glue, dan rudal itu sendiri. Operator membidik dengan menggunakan glue. Pada perangkat ini terdapat 3 alat bidik, yaitu yang pertama alat bidik optik siang hari dengan 4 kali perbesaran, kemudian alat bidik thermal sudut lebar dengan 4 kali perbesaran, dan pembidik thermal sudut sempit dengan 12 kali perbesaran.